Shalom, perkenalkan nama saya Windika Praharani dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Kristen, Angkatan 2019, NIRIM 10-20-19-7017. Pada saat ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah gender. Tugasnya yaitu memilih salah satu tokoh perempuan, kemudian menjelaskan yang pertama latar belakang tokoh. Tokoh Alkitab yang saya pilih yaitu Maria, Ibu Yesus. Maria merupakan seorang gadis muda atau anak dara yang diperkirakan berusia 12 atau 13 tahun ketika malaikat Gabriel datang kepadanya untuk mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Padahal Maria masih perawan dan belum menikah. Dia baru saja bertunangan dengan seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Tetapi karena ketaatannya kepada Allah, sehingga ia menerima kondisinya menjadi seorang ibu sebelum menikah. Maria yang masih muda, miskin, dan seorang perempuan yang dianggap lemah menjadi hal yang dianggap oleh orang di sekitarnya bahwa dia tidak pantas dipakai penuh oleh kuasa Allah untuk penyelamatan manusia melalui anak yang dikandung oleh Maria, yaitu Yesus Kristus. Tetapi Allah memandang ketaatan Maria dan percaya kepada Maria bahwa dia akan melakukan apa yang dikehendaki Allah kepadanya, karena Maria selalu mempercayai Allah dan selalu mematuhi panggilan Allah. Yang kedua, apa keterlibatan tokoh di dalam Alkitab? Keterlibatan Maria Ibu Yesus di dalam Alkitab ada 3, yaitu yang pertama, di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-18 tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-5 tentang perkawinan di Kana, di mana Yesus melakukan mujizat yang pertama. Kemudian yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 saat penyaliban Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana peran tokoh dalam peristiwa tersebut? Peran Maria di dalam Alkitab yang pertama, di dalam Matius pasal 1 ayat 18 tentang kelahiran Yesus Kristus. Maria berperan sebagai anak dara atau gadis muda yang belum menikah dan masih perawan yang sangat taat kepada Allah, sehingga Allah mengutus malaikat Gabriel kepadanya untuk mengatakan bahwa dia akan mengandung Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus Kristus, yang adalah Mesias atau Juru Selamat manusia. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-5 tentang perkawinan di Kana, di mana Yesus melakukan mujizat yang pertama. Di sini, Maria berperan sebagai ibu Yesus yang membantu orang saat pesta perkawinan di Kana yang kehabisan anggur, sehingga Maria meminta kepada Yesus untuk membantu keluarga di pesta tersebut yang sudah kehabisan anggur, agar mereka tidak menjadi malu. Lalu Yesus melakukan apa yang diminta Maria dan melakukan mujizat pertamanya, yaitu mengubah air menjadi anggur.
Kemudian yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25, saat penyaliban Yesus Kristus, Maria juga berperan sebagai ibu Yesus yang saat itu menjadi seorang ibu yang sangat sakit hati karena harus melihat anaknya disalibkan tanpa melakukan kesalahan apapun. Tetapi sekali lagi, Maria harus menjadi kuat karena hal yang dialami Yesus harus terjadi, karena itulah kehendak Allah. Yang keempat, apa sumbangsi kehidupan tokoh bagi Anda perspektif gender? Sumbangsi kehidupan tokoh bagi saya perspektif gender, yaitu Maria Ibu Yesus adalah perempuan feminis pertama. Feminis sendiri merupakan sikap kewanitaan atau ideologi perempuan yang ingin mencapai kesetaraan gender untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Kehadiran Maria dalam sejarah keselamatan Yesus Kristus putranya telah menjadikan Maria sebagai perempuan yang bermartabat dan memiliki peran yang luar biasa dalam sejarah keselamatan. Ketaatan pada kehendak yang ditunjukkan Maria dalam panggilannya menjadi ibu Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 43 atau hamba Allah dalam Lukas pasal 1 ayat 38 mampu menjadi bukti bahwa Maria pantas menjadi cermin atau teladan bagi panggilan hidup kaum beriman pada umumnya dan menjadi teladan hidup bagi perempuan dewasa ini untuk taat, bekerja tekun, bertanggung jawab, setia, dan menjadi setara kepada sesama ciptaan Allah demi melestarikan martabat dan makna kasih Allah sendiri. Demikianlah jawaban yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.